Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir bersama-sama di majlis ilmu yang insyaAllah menjadi majlis yang barakah dan ilmu yang kita sama-sama belajari menjadi ilmu bermanfaat. Sebenarnya dalam kehidupan kita banyak yang tersia-sia. Kalau kita tuliskan apa yang telah kita lakukan selama ini, pasti kita merasa banyak kekurangan, apalagi terhadap agama. Nampaknya berat kalau kita menuliskan sehari-hari kita. Apa yang telah kita lakukan dalam kebaikan maupun dalam dosa dan maksiat. Kita malas menulis atau tidak memperhatikan untuk menulis, atau buat apa untuk menulis. Tapi ada malaikah yang tidak pernah lupa menuliskan segala apa yang kita buat, baik maupun buruk, taat maupun maksiat, semua tertulis. Tidak ada satu langkah kemanapun, semuanya tertulis. Langkah-langkah menuju ke tempat ibadah, tertulis langkah-langkah itu ibadah. Langkah-langkah ke tempat maksiat, bukan hanya maksiatnya yang tertulis, tapi langkah-langkah itu dianggap sebagai langkah maksiat. Salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari dosa maksiat, Allah menampuni dosa-dosa kita di antara salat-salat kita. Subuh sampai zuhur diampuni dosa kita. Zuhur sampai asar diampuni dosa di antaranya. Asar sampai maghrib diampuni Allah dosa kita. Maghrib sampai isya diampuni oleh Allah dosa kita. Isya sampai subuh diampuni oleh Allah dosa kita. Jangankan di antara salat diampuni dosa dan kesalahan kita, Jumaat sampai hari Jumaat yang akan datang diampuni di antaranya dosa-dosa kita. Dan selalu saya berkata, berapapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan sekali-kali tinggalkan salat. Bu, sehat ya? Jangan sekali-kali tinggalkan salat. Mengapa? Karena salat itu termasuk ibadah yang menjaminkan kita selalu mendapatkan ampunan. Wassalatu ila as-salah wal jumu'atu ila al-jumu'ah mukaffiratun lima bainahun. Antara salat, antara dua Jumat diampuni dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak diampuni, harus minta ampun. Betapa banyak dosa yang kita lupakan. Berapa banyak dosa yang kita abaikan.
Bahkan ada perbuatan yang kita lakukan belum kita merasa itu dosa, padahal di sisi Allah itu dosa. Dosa kecil, dosa besar, apalagi dosa kecil. Sehari-hari kita tidak terlepas dari dosa kecil. Mata melihat, tangan menambil, telinga mendengar, kaki berlangkah. Ini semua bisa terjadi banyak dosa-dosa kecil. Kalau bukan anugerah Allah Subhanahu wa taala, terampuni dosa kita karena salat kita, ibadah kita berat. Makanya apapun yang terjadi, jangan tinggalkan salat. Perilaku kita masih sangat parah. Dosa kita terlalu banyak. Tetap jangan tinggalkan salat. Tidak boleh ada bahasa, buat apa saya jaga salat? Saya aja belum tentu orang baik. Buat apa saya perhatikan salat? Perilaku saya aja yang tidak enak. Sekali lagi, dosa kita walaupun sudah melalui batas, tetap jangan tinggalkan salat. Karena salat itu termasuk kesempatan untuk diampuni dosa kita. Artinya, dosa-dosa yang sehari-hari kita lakukan, kita lupa memohon ampun, lupa taubat, atau kita tidak sadar yang kita lakukan itu dosa, otomatis karena kita menjaga salat, otomatis Allah ampuni dosa tersebut. Walaupun kita tidak menganggap yang kita lakukan dosa, tapi di sisi Allah sudah tertulis dosa. Bagaimana kita kalau tidak diampuni karena salat kita? Bisa bahaya. Gunung besar mulai dari batu kecil. Batu kecil dengan batu kecil dengan batu kecil dikumpulkan kecil terus jadi gunung besar. Ini dosa kecil. Dosa kecil itu bisa menjadi lebih bahaya daripada dosa besar. Mengapa? Kalau kita lakukan dosa besar, kita tahu dosa itu dosa besar. Tapi saat kita berlaku dosa kecil, kita lupa itu dosa. Bahkan dianggap tidak apa-apa. Disitulah bahayanya dosa kecil. Makanya ada satu kaidah, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau sering dilakukan. Kalau sering dilakukan dosa kecil jadi besar di hukum Islam. Ada orang suka berlaku dosa alasannya karena kecil. Ini kan dosa kecil. Makanya ulama berkata, la saghirata ma'al israr. Yang terulang berkali-kali bukan kecil lagi, sudah menjadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar yang bisa melawan istighfar. Makanya bahagia seorang yang suka beristighfar. Saya mau bertanya kepada jemaah. Sehari-hari istighfar rutin berapa? Yo. Berapa banyak sehari istighfar? Cuma pas ketika ditembak musibah, astagfirullahaladzim. Itu aja. Pernah enggak rutin istighfar? Maksudnya apa rutin? Sebagaimana kita ambil air wudu ketika waktu salat
dan berdiri di tempat musalla, tempat salat dan salat. Itu kan namanya rutin. Pernah enggak ada istighfar yang rutin? Saya duduk di satu tempat, di masjid, di musalla, di rumah, di kamar sendiri, diamkan diri sendiri, duduk sendiri, hanya isi di waktu itu istighfar. Berapa kali bebas? Kalau Rasulullah SAW setiap hari 100 kali istighfar. Dan itu rutin. Ya Allah, bayangkan Nabi Muhammad, Nabi yang suci, Nabi yang mulia, ma'asum, tidak berdosa, tapi dia beristighfar 100 kali. Kita yang setiap hari berdosa, setiap hari tak sadar tidak sadar menyakiti perasaan orang lain, sadar tidak sadar menzalimi orang lain, menyakiti hati orang tua, menzalimi anak kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, yang kita sadari maupun tidak sadari, sedangkan tidak pernah istighfar. Rasul aja yang tidak ada dosanya istighfar 100 kali. Seharusnya kita kalau bisa 1000. Karena kita manusia tidak terlepas dari dosa. Jangan malu berdosa, tapi malulah kalau tidak mau beristighfar. Mengapa jangan malu kalau kita berdosa? Karena kita manusia tidak akan bisa terlepas dari dosa. Makanya jangan malu kalau kita berbuat salah. Tapi malu kalau sudah tahu dan kita sadar ini salah, ini dosa, tapi belum mau beristighfar. Ini yang harus buat kita malu. Apa bukti kita tidak bisa terlepas dari dosa dan maksiat? Tahu enggak buktinya apa? Ayo. Apa bukti kita tidak bisa terlepas dari dosa dan maksiat? Buktinya apa? Tidak ada siapapun yang tidak berdosa. Mau dia ustaz, mau dia kiai, mau dia habib, mau dia ulama, mau dia orang biasa, semuanya berdosa. Bahkan tidak boleh ada yang terlepas daripada dosa. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata Rasulullah SAW. Kullu ibnu Adam khata'. Semua keturunan Adam bersalah. Berarti kita tidak terlepas daripada kesalahan. Itu sesuatu mau tidak mau pasti bersalah. Tapi ya Rasulullah, kalau kita memang semuanya harus bersalah atau tidak terlepas dari kesalahan, gimana solusinya? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Bukan persoalannya kita bersalah, tapi kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian yang bersalah, yang suka selalu bertaubat. Jangankan kita istighfar karena salah dan dosa kita, habis salat aja kita istighfar. Kira-kira berbuat salat itu perbuatan dosa atau salah? Salat itu dosa? Apa salat itu kesalahan? Terus kenapa habis salam istighfar? Kan habis salam kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Kan disuruh istighfar karena dosa, istighfar karena salah. Dosa yang kita sadari maupun kita tidak sadarkan. Terus kenapa kita habis salat suruh istighfar? Hah? Belum khusyuk. Karena kita sebagai manusia
tidak terjamin sempurna salat kita. Kurang khusyuk, tercampur riya, lalai dalam salat, was-was, kadang-kadang salatnya buru-buru, tak jelas bacaannya, pasti dalam sujud sup. Apaan sup kita? Setahu saya subhanallah, subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Saya dengar samping saya pas ada orang sujud. Ya Allah, buru-buru ini. Atau bacaan ini. Bacaan ayat-ayat Al-Quran terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau sir. Kalau jahar masih kita bisa. Kalau sir, Dhalin. Ya ini salat kita. Berapa banyak kita mujahadah diri untuk menyempurnakan salat? Pernah enggak Bapak Ibu bertanya diri, apakah salat saya sudah benar belum? Pernah duduk bersama diri sendiri muhasabah dan bertanya diri, apakah salat saya sudah fantas diterima Allah atau belum? Atau hanya kita menjalani salat karena perintah, sebuah tugas, mau lepaskan diri dari tugas itu? Makanya saya sering mengingatkan jamaah, ada dua orang salat di saf pertama, satu diterima Allah, satu tidak. Padahal sama-sama salat di saf pertama, sama rukuk, sama sujud, sama baca, tapi satu diterima, satu tidak. Kenapa? Karena satu ketika dia salat menghadapi Allah dengan hatinya, yang satu lagi menghadapi Allah cuman fisik gerakannya. Apalagi kalau kita masuk masjid, melihat orang-orang yang sedang salat sunnah qabliyah atau salat tahiyatul masjid. Cuba lihat, pandangin orang. Berapa lama salatnya? Saya bayangkan mau baca secepat-cepatnya baca Al-Fatihah, dia sudah selesai satu rakaat, saya belum selesai suratul Fatihah. Habis selesai selamat Allah, ya Allah mohon diterima. Apaan yang diterima? Apaan yang diterima? Yang mana maksudnya yang diterima? Ibadahnya atau fisiknya? Gerakannya cuma gerakan saja. Dan disitulah Bapak Ibu mulai banyak masalah di dalam kehidupan kita karena salat kita belum beres. Beda orang yang mendengar panggilan Allah muazzin. Ketika dia mendengar Allahu Akbar, tertutup hatinya, melepas segala urusan, segera ambil air wudu, datang melaksanakan ibadah. Karena dia merasa panggilan muazzin ini bukan kumandan azan, tapi ini panggilan Allah memanggil saya untuk datang menghadapinya. Dan saya cinta kepada Allah, makanya ketika mendengar azan tersentuh hatinya dan dia lepaskan segala kerjaannya. Makanya salatnya dia jauh lebih nikmat daripada orang yang hanya datang pas ketika ada waktu dia melaksanakan salat. Tapi kalau lagi sibuk, tercepat macet, atau lagi belanja di Tanah Abang, tak apa-apa, nanti aja salatnya. Gampang. Saya ingat ayah saya tidak pernah marah sama saya, apalagi mau mukul. Kecuali ada dua. Talat salat dan belum setor hafalan. Marahnya bukan main.
Ketika saya berlindung kepada ibu saya, berdiri di belakang ibu saya, supaya saya tidak mau dimarahi sama ayah saya, langsung ibu saya bertanya, salah kamu apa? Tadi telat, masbuk. Bukan tidak salah sama sekali. Bagaimana orang yang tidak salah? Ini masbuk, bukan tidak salah sama sekali. Ayah saya marah. Ketika saya jelasin sama ibu, karena tadi saya masbuk, kata ibu saya, oh kalau urusan salat saya tidak ikut campur, itu urusan sama ayahmu. Dah mau bela, dah mau tahu. Kira-kira bagaimana kondisi kita membangunin anaknya ketika bangun subuh? Anak-anak kita sudah dibiasakan. Alasannya masih kecil pak. Sudah SMP masih kecil pak. Sudah SMA masih kecil pak. Belum terbiasa. Tapi coba kalau dibangunin jam sekolah, aduh marahnya luar biasa. Ayo ini telat ini sekolah ini apa ni? Ribut di rumah. Diperhatikan, nak sudah makan nak. Ayo makan ya, biar sehat ya, biar tidak masuk angin ya. Tapi ingatkan dia, sudah salat nak. Ayo jaga salat ya, biar tidak masuk neraka ya. Kalau yang dibahas masuk angin, masuk nerakanya dilupakan. Silahkan Bapak Ibu, saya harap semuanya menuliskan ketika tertimpa musibah atau ujian. Kenapa saya diuji? Ada apa? Dan periksa salatnya. Periksa salatnya. Oh ternyata sering masbuk. Sering tertinggal salat. Sering ketiduran salat subuh. Sering ketiduran salat isya, capek, habis maghrib tidur, bangun subuh, isya, belum. Atau sering jamak, tambah alasan. Kenapa jamak? Karena lagi sibuk belanja. Jadi zuhur tidak bisa dapat waktu. Kapan salat zuhur? Nanti sama asar. Kalau terjadi seperti ini, itulah sebabnya kita diuji. Tidak ada orang yang cinta masjid, cinta salat, apalagi mengutamakan awal waktu, bahkan tidak pernah masbuk, bahkan tidak pernah tertinggal takbirah ihram sama imam. Wallahi Bapak Ibu tidak akan sama orang yang suka masbuk, apalagi yang tertinggal salatnya. Tidak mungkin sama di sisi Allah orang yang datang sebelum azan ke masjid, karena dia tidak menunggu dipanggil. Dia datang duluan karena dia tahu waktu salat, dia standby di masjid. Karena menurut seorang ulama berkata, al-azanu nida'un lil ghafilin. Azan itu panggilan untuk orang yang lalai hatinya. Makanya orang yang suka lalai dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya sadar, jangan lalai, sini datang. Tapi kalau orang yang tidak pernah lalai, tidak pernah dipanggil, dia sudah datang duluan. Orang yang datang sebelum azan, orang yang datang saat azan, orang yang datang sesudah azan, orang yang tidak pernah tertinggal takbirah ihram bersama imam, sama yang masbuk atau yang telat salat, tidak mungkin sama di sisi Allah.
Bahkan tidak mungkin sama di dalam surga Allah. Tak bisa sama. Kalau semuanya sama, berarti Allah tidak adil. Dan tanda keadilan Allah, orang yang berlaku baik akan dibalas yang lebih baik. Makanya jangan heran kalau ada orang posisinya di surga di derajat tinggi. Ada satu lagi padahal sama-sama di satu masjid, tapi kok beda. Satu derajat di dalam surga, perbedaannya seperti antara bumi dan langit. Itu satu derajat. Bedanya, jauhnya antara bumi dan langit. Berarti naik satu derajat seperti naik dari bumi ke langit. Aduh, jauhnya. Ini padahal jemaah saya, teman saya. Kok bisa jauh dia? Kenapa dia bisa jauh dan tinggi? Karena dia datang lebih duluan daripada saya. Dia bisa mempertahankan diri tidak terlepas dari takbiratul ihram. Dia tidak pernah tinggalkan, jangan salat wajib, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah saja tidak pernah tertinggal. Dan itu mereka tidak akan sama di sisi Allah. Walaupun sama-sama baik, jaga salat 5 waktu, cukup enggak? Cukup. Menjalani kewajiban. Tidak ada sunnah qabliyah, ya terserah. Tidak ada sunnah ba'diyah, boleh. Tidak ada qiyamul lail, salat malam, ya bisa. Cukup dengan 5 waktu, terjamin insyaAllah. Kalau kita jaga sebaik-baiknya, terjamin masuk surga. Tapi persoalannya bukan masuk surga. Di mana nanti saya ditempatkan di dalam surga? Sama enggak sama Nabi Muhammad? Sama enggak sama orang-orang yang saleh? Tidak mungkin sama. Makanya jamaah sekalian, tolong jaga salat. Bukan saya maksud jaga salat, bukan berarti Bapak Ibu tidak salat. Saya tahu Bapak Ibu orang yang suka salat. InsyaAllah istiqamah menjaga salat. Tapi yang saya maksud jaga salat, artinya perbaiki hubunganmu sama Allah lewat salat. Coba masing-masing tunjukkan cara yang terbaik kepada Allah dalam salatnya. Misal, ada yang bisa tunjukkan kepada Allah melalui salat, ya Allah, saya mulai hari ini insyaAllah tidak akan terlepas takbiratul ihram bersama imam. Saya tidak mau telat lagi. Ada orang yang bisa menunjukkan yang terbaik, saya tidak akan terlepas daripada salat jamaah. Walaupun bagi wanita tidak wajib salat berjamaah di masjid, tapi pasti tidak akan sama di sisi Allah. Wanita yang selalu mengutamakan waktu salat, tepat waktu di awal waktu, sama wanita yang suka menunda salat seenak-enaknya. Tidak mungkin sama di sisi Allah. Tapi seandainya kalau wanita mendapatkan kesempatan salat berjamaah, dia mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Mulai hari ini saya mohon kita perbaiki diri kita dalam salat. Sunnah qabliyah ba'diyah, salat berjamaah, tepat waktu, jangan menunda-nunda. Dan yang terakhir salat malam.